Selamat sore para kiraker semua. Di sini saya mau sedikit berbagi tentang mujizat Tuhan yang sangat luar biasa ya bagi saya sendiri yang saya rasakan. Pada tanggal 7 Mei itu jam setengah 5 sore saya pulang ke rumah bajang saya di Senpidi. Saya sampai di sana saya makan. Anak saya itu makan nasi si ceker ayam atau soto ayam ya. Karena saya sedikit lalai, tulang itu masuk ke tenggorokan anak saya. Saking paniknya saya nangis dan afirmasi pun saya lupa. Mujizat Tuhan banget dengan afirmasi seadanya. Hampir mulut anak saya yang saya masukkan ke tangan anak saya berdarah sedikit ya, anak saya yang paling kecil. Saking paniknya afirmasi pun saya hafal dan tidak ingat apa, blank. Saya hanya mengingat menggunakan kuasa Roh Kudus mengeluarkan tulang yang tersangkut di tenggorokan anak saya. Saking paniknya ibu saya dan saya sampai menangis sampai kaki gemeter, dan ibu saya tuh trauma sampai 3 harian. Ibu saya trauma, saya pun begitu ya. Setelah saya pulang dari Sempidi mau ke Batu Bulan, mujizat Tuhan itu benar-benar luar biasa menggunakan kuasa Roh Kudus. Untung anak saya tulangnya tuh udah hilang dan sedikit berdarah di bagian mulut karena saya masukkan tangan saya untuk mengeluarkan itu ya, mungkin karena udah ketelan langsung, udah hilang tulangnya. Mujizat Tuhan, tulangnya tidak tersangkut lagi, anak saya selamat. Ini pelajaran bagi saya karena saya sedikit lalai pas anak lagi makan ceker ya. Terima kasih Tuhan. Saya datang lagi GM karena saya senang ikut. Karena selama ini saya memang kurang pengetahuan soal kirab. Jadi dengan adanya Zoom ini banyak pelajaran, pengalaman yang saya terima. Tapi saya tuh karena sudah memilih mau hidup bersama kirab, jadi saya waktu sudah tidak pernah ikut kirab itu saya tetap menjalankan ini sih apa afirmasi dan saya karena yakin betul afirmasi itu ya tetap ajaib gitu. Pada saat apa saya masih punya hutang banyak itu ternyata juga saya tuh dilindungi karena ketemu orang nagih hutang tuh dengan keras, padahal saya hutang pada suaminya lah. Suaminya itu kan saudara, masih saudara, katanya gak apa-apa nanti aja pelan-pelan karena saya bangkrut ya. Tapi bekas istrinya itu kan teriak-teriak mau diminta ya, saya nggak mau. Saya pinjamnya ke suaminya karena suaminya bawa anak-anaknya mungkin buat sekolah. Tapi pada saat saya ketemu tuh heran saya makan bakso di satu tempat cuma 2 meja, dia datang tuh kok bisa nggak kelihatan saya, berarti ditutup sama Tuhan. Terus yang kedua itu saya ketemu orang yang sama karena waktu itu hutangnya belum lunas, sekarang sudah lunas sih. Itu ketemu lagi makan sama anak saya berempat, cuma ada 3 meja, dia tuh duduk di sebelah saya kok bisa nggak lihat saya. Terus waktu saya mau pulang itu dia tuh pas dingkluk karena harus melewati mejanya dia cuma mengaduk-ngaduk makanan gitu. Oh puji Tuhan orang itu kok nggak tahu, coba saya kan dijambak-jambak gitu. Baik banget karena Tuhan itu juga melindungi saya. Terus 2 bulan yang lalu itu suami saya tuh kan umurnya udah 70 lebih tapi suka main sepeda. Waktu mau berangkat tuh hati saya enggak enak. Jangan jauh-jauh, jangan di jalan raya, saya bilang gitu. Ya, katanya gitu. Tapi pada saat saya di toko, saya kan di toko seharian. Saya tuh afirmasi terus supaya suami saya tuh jangan jatuh. Tapi pas saya afirmasi tuh suami saya ada di tengah, mau nyebrang ke kanan karena mau makan katanya sama temennya. Tapi temennya di depan nggak tahu suami saya ditabrak dari belakang. Ada sepeda motor nyalip mobil itu kan nggak kelihatan.
ditabrak itu suami saya kok bisa enggak apa-apa, yang nabrak tuh parah, terlempar jauh. Terus saya pikir, aduh itu karena afirmasi saya seharian enggak, kebetulan tokonya kan agak sepi, jadi saya seharian afirmasi. Terus betulan sebentar lagi ditelepon suami saya jatuh, tapi enggak apa-apa ya sudah, enggak apa-apa memang utuh. Sepedanya aja agak bengkong gitu, tapi dibetulkan ya Bang. Tapi yang nabrak itu yang puara. Loh kok bisa pada suami saya itu ya tua, ditabrak begitu kenceng itu suami saya cuma jatuh bruk di tempat, tapi yang nabrak itu jauh kelemparnya dipakis itu di mau deket jalan tol itu. Ya itu puji Tuhan ya. Terus lagi sebelum Zoom kemarin itu HP saya kan rusak, HP saya sudah jadul rusak. Terus saya tuh kan enggak pakai HP. Pas ada sales, ada apa tanya, "Ibu ki apa sih kok enggak pakai HP? HP-ku rusak." Saya bilang gitu. Lah sebelum HP saya rusak itu, saya belikan orang itu karena dia itu sambat, nggak bisa ngajari anaknya lewat daring. Terus akhirnya saya belikan ya. Terus kamu pilih sendiri. Ternyata kemarin punya saya pas rusak sebelum Zoom itu dibelikan orang itu persis yang saya belikan orang itu. Mereknya, segalanya persis, cuma warnanya yang beda. Tuhan yang membalikan, saya bilang. Makanya saya bisa ikut Zoom. Jadi saya senang banget bisa ikut karena saya tuh merindukan sebetulnya, tapi saya tuh menghubungi siapa ya? Siapa yang mau menjelaskan tentang kirab? Gak punya teman, sudah enggak ada. Pak Yono itu, tapi jauh, kasihan kalau ke tempat saya. Dan saya kontak-kontak enggak pernah, kan enggak enak, sudah keluarga. Makanya itu saya senang banget ikut Zoom ini. Terus yang ketiga itu, yang kemarin itu, tentang meditasi kuasa api suci violet itu sangat dahsyat buat saya. Karena selama pertengahan Januari sampai Februari itu pasaran lesu banget. Lesu sekali, saya tuh sampai enggak nutut. Mau bayar-bayar tuh terpaksa agak molor sedikit karena tapi semua ngerti memang semua tuh rata. Terus semenjak saya baca afirmasi itu dan meditasi kok mulai naik lah. Saya tuh sebelum Zoom itu memang sakit 10 hari, saya tuh lemes. Tapi setelah ikut Zoom itu tambah sehat saya. Ya puji Tuhan. Ya mungkin karena kemauan saya yang kuat, terus karena ya ilmu kirab yang dahsyat. Jadi saya jadi sehat, jadi senang. Dan saya tuh memilih hidup bersama kirab itu karena selama ini saya tuh enggak pernah tenang, enggak pernah bahagia, terus enggak pernah ayem gitu loh. Saya tuh tidur tuh ya susah. Dulu waktu ada pun saya ya enggak tenang. Sekarang enggak punya apa-apa, masih punya hutang, tapi hidup saya tuh tenang, bahagia, damai. Sudah, terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Tadi subuh jam 5 buka toko sampai jam 9 enggak ada orang belanja. Begitu terus meditasi di toko, kasih rezeki. Habis gitu datang orang belanja, enggak sampai 1 jam dapat jualan sampai 500-an. Padahal sebelumnya hari-hari sebelumnya jarang sekali dapat jualan sampai 100 semenjak COVID ini, JM. Ya. Berkat ikut kemarin tuh ya ada rezeki. Terima kasih JM. Mulai pada meledak ya rezekinya ya. Dengan rezekinya itu ada hampir 10 bulan ini udah sepi-sepi sekali di toko JM. Berkat gini orang jual baju kan enggak seberapa orang belanja. Banyak nah dapat jualan, banyak dah itu. Terima kasih JM berkatnya. Mudah-mudahan terus-terusan penuh berkah. Ya.
Rajin api suci Ya, violet ya Bu ya. makasih. Rajin api suci violet ya. Tuhan memberkati. Ya, ya. Selamat malam YM. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Saya Lita dari Bali. Api suci violet ini muncul kan untuk rezeki semakin bertambah ya. Saya sampai kewalahan ini untuk di warungnya. Dan tamu juga sering banyak yang ngasih tipping malah setelah peluncuran api suci violet ini sebelumnya ngasih ya jumlahnya tertentu itu malah 2 kali lipat sekarang dikasih tuh. Kemudian Berarti makin iya, untuk rezekinya memang semakin bertambah saya rasakan. meledak kan? Iya. Jadi kesimpulannya bikin rezeki seret itu apa? Yang kesimpulannya bikin rezeki seret? Setan kan? Ya, aura kotor. Jadi aura kotor, kotoran gitu. Tapi saat api suci violet itu meledak gitu kan, terjadi pemurnian kan. Nah, Iya. itu mulai meledak juga gitu. Iya. Iya, GM. Itu aja dari saya, GM. Terima kasih. Mohon berkatnya untuk saya dan keluarga. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih, GM. Saya Juanda, saya mau membagikan testimoni di mana saya pernah mengalami gatal-gatal di bagian tubuh hingga ke kaki. Dan saya sampai tidur pun saya merasa terganggu. Pada waktu itu saya membaca doa pencurahan Roh Kudus tiga kali. Dan saya niatkan meditasi. Setelah itu saya baca afirmasi alergi sebanyak 3 kali. Puji Tuhan, gatal-gatal di tubuh saya pun hilang dan sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.